Rahayu semuanya. Mari kita mulai kadangan. Tentang patrap samadhi manunggal jati sudah paham semua? Ya, kan paham, cuman saya pribadi lihat di rekaman di YouTube. Nah, jadi kan ada penjelasan dari Bapak secara langsung. Enggak, kalau sudah paham ya saya rasa itu enggak perlu. Dan enggak perlu klarifikasi gitu. Kalau sudah paham, kan sudah saya jelaskan kalau dua video itu mewakili saya. Ya, ada kurang kepahaman gitu. Jangan meragukan diri sendiri. Jadi kadangan kita malam ini, saya akan menggunakan tema dari dua video itu, namun tidak mengungkap tentang patrap samadhi manunggal jati. Hanya temanya saja, temanya dari dua video. Tujuan awal dari kajian kita kan mengenal diri ya, ya kan? Ya. Tujuan awalnya kan mengenal diri, karena secara spiritual diri inilah yang paling utama dan penting. Dalam kajian mengenal diri, siapapun dia, kalau dia sudah mengenal diri, sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, alias sudah mengenal dirinya itu siapa, dirinya itu dari mana, dirinya itu untuk apa, dan dirinya itu hendak kemana, maka saya berani pastikan itu seseorang itu tidak akan pernah berhenti bersyukur. Sambil tersenyum bahagia. Kalau masih punya waktu berhenti untuk bersyukur, berarti dia belum kenal dirinya. Kalau dia masih punya waktu untuk berhenti tersenyum, berarti dia belum kenal dirinya. Nah, mengenal dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dirinya hendak kemana, inilah yang dimaksud berhasil menjadi manusiawi. Nah, manusia itu adalah makhluk spiritual yang tidak memiliki pengalaman manusiawi. Sebab itu makhluk spiritual ini menjelma jadi manusia hanya untuk mendapatkan pengalaman manusiawi. Inilah inti daripada mengenal diri.
tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Maka siapapun dia, kalau sudah mengenal diri, pasti saya berani pastikan itu akan selalu bersyukur tanpa henti sembari tersenyum, bahagia. Kalau masih punya waktu untuk berhenti bersyukur, berhenti tersenyum, berarti belum mengenal diri. Nah, belum mengenal diri, inilah yang dimaksud gagal. Gagal mengenal diri. Yang akan mengulangi kehidupan menjadi manusia lagi hanya demi untuk mendapatkan pengalaman manusiawi. Sedangkan orang yang sudah mengenal diri namun masih asik melakukan masa lalu, sehingga tidak punya waktu untuk bersyukur, tidak punya waktu untuk tersenyum. Lah, inilah yang dimaksud manusia lupa diri. Yang juga akan mengulang kehidupan sebagai manusia. Hanya untuk mendapatkan pengalaman manusiawi. Manusiawi adalah sang penjaga alam semesta, sang perawat, sang pelestari, sang budidaya, sang penyelamat, bahkan sang penyempurna alam semesta. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa diri kita yang sesungguhnya itu bukan makhluk remeh, bukan makhluk sepele. Sebagai seorang penjaga saja, yang dijaga itu bukan sebidang tanah 1 hektar 2 hektar, atau sepetak tanah yang ada rumahnya. Bukan cuma itu yang dijaga. Ini ukurannya alam semesta. Manakala kita bertugas ronda menjaga alam semesta, seperti apa coba? Caranya seperti apa coba? Karena ini kelasnya alam semesta, bukan kelas tanah sepetak 2 petak. Begitu juga sebagai perawat, belum lagi sebagai pengelola, belum lagi sebagai penyelamat, apalagi penyempurna. Jadi, kalau bukan sang pencipta alam semesta itu sendiri, bagaimana mungkin bisa? Nah, menjaga alam semesta yang tak terbatas ini bagaimana mungkin bisa kalau bukan sang pencipta alam semesta itu sendiri?
Maka Sang Pencipta alam semesta yang menjelma sebagai manusia ada di balik nafas. Dan nafas itu sendiri sebagai bukti daripada keberadaannya. Kajian ini kalau hanya setengah-setengah, percayalah hanya akan menyiksa diri. Kalau hanya setengah-setengah, dibutuhkan kesungguhan tingkat tinggi. Karena untuk ukuran laku spiritual berat sekali. Berat, rumit, bahkan dinyatakan mustahil. Jadi hanya manusia-manusia yang mau menggunakan kesadarannya. Hanya manusia-manusia yang bersedia menggunakan kesadarannya, yang bisa bersungguh-sungguh, dan yang bisa mengenal dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana. Manusia manapun, kalau belum mau menggunakan kesadarannya, percayalah tidak akan mampu mengkaji ini, tidak akan mampu. Sebagai sang penjaga alam semesta, sebagai sang perawat alam semesta, sebagai sang pelestari alam semesta, sebagai sang pengelola alam semesta, sebagai sang penyelamat alam semesta, harus mampu menyadari otaknya ketika berpikir, harus mampu menyadari hatinya ketika membatin, harus mampu menyadari kelaminnya ketika bersahwat atau ketika berkeinginan, harus mampu menyadari matanya ketika melihat, harus mampu menyadari telinganya ketika mendengar, harus mampu menyadari hidungnya ketika bernafas, harus mampu menyadari lidahnya ketika berbicara, harus mampu menyadari seluruh raganya ketika bergerak. Dan yang lebih mustahil lagi, ternyata kesadaran itu adalah hidup itu sendiri. Dan hidup ini di dalam diri kita berkendaraan nafas. Jadi tidak ada alat.
Tidak ada alat, tidak ada cara, tidak ada jalan. Kecuali kesadaran. Selain kesadaran. Dan kesadaran ternyata itulah hidup. Dan hidup secara awam dinyatakan bersembunyi di balik napas. Sesungguhnya dia tidak bersembunyi di balik napas. Lawang nafas itu adalah kendaraannya. Lalu tujuannya bersembunyi ngapain? Lawang dia ingin dikenal. Masa ingin dikenal bersembunyi? Sedangkan hidup itu sendiri atau kesadaran itu sendiri berupa wahyu pancagaib ketika mereka berlima manunggal. Ketika dalam keadaan manunggal disebut sebagai wahyu pancagaib. Salah satunya saja tanpa kesadaran tidak bisa digapai. Apalagi semuanya. Salah satunya saja tanpa kesadaran tidak bisa digapai, tidak bisa dicapai, tidak bisa dikenali, tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami, tidak bisa diketahui. Tanpa kesadaran. Dan tidak ada satupun manusia hidup yang tidak punya kesadaran. Nah, tinggal orangnya ini mau menggunakan kesadaran apa enggak? Ketika seseorang mau menggunakan kesadarannya, maka seseorang itu akan mempunyai kesadaran. Saya ulang di pembahasan awal. Manusia hidup adalah makhluk spiritual yang tidak mempunyai pengalaman manusiawi. Sebab karena itu, makhluk spiritual ini menjelma menjadi manusia hanya untuk mendapatkan pengalaman manusiawi. Kata-kata manusia tidak mau menggunakan kesadarannya itu sebenarnya tidak tepat, karena mau menggunakan kesadaran atau tidak mau menggunakan kesadaran, sesungguhnya manusia ini digerakkan oleh kesadaran itu. Dijadikan bergerak, dijadikan bernapas, dijadikan bisa berpikir, dan lain-lain sebagainya oleh kesadaran itu. Jadi, mau tidak mau, yang dimaksud manusia ini tetap digunakan oleh kesadaran. Karena manusia adalah alat bagi kesadaran itu sendiri supaya mendapatkan pengalaman manusiawi.
Jadi kalimat mau menggunakan kesadaran tak lain dan tak bukan adalah upaya manunggal, upaya bersatu dengan kesadaran itu sendiri. Mau menggunakan kesadaran berarti manunggal dengan kesadaran itu, bekerja sama dengan kesadaran itu. Nah, dengan manusia bekerja sama dengan kesadarannya, maka manusia ini memiliki kesadaran, punya kemampuan menyadari otaknya ketika berpikir, menyadari hatinya ketika membatin, menyadari kelaminnya ketika bersahwat, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika seorang manusia bekerja sama dengan kesadarannya, yang berarti menggunakan kesadarannya, dikarenakan punya kemampuan menyadari, maka dia bisa menyadari otaknya ketika berpikir, dia bisa menyadari hatinya ketika membatin, dia bisa menyadari kelaminnya ketika bersahwat atau berkeinginan, dia bisa menyadari matanya ketika melihat, dia bisa menyadari telinganya ketika mendengar, dia bisa menyadari hidungnya ketika bernapas, dia bisa menyadari lidahnya ketika berbicara, dia bisa menyadari raganya ketika bergerak. Nah, inilah yang disebut manusiawi. Dan manusiawi inilah yang dimaksud, manusiawi inilah sang penjaga, pengelola, perawat, pelestari, penyelamat, bahkan penyempurna alam semesta. Kalau tidak mau menggunakan kesadarannya, berarti tidak mau bekerja sama dengan kesadarannya, tidak mau manunggal dengan kesadarannya. Jangankan otaknya, menguasai pikirannya saja tidak akan mampu. Karena yang bisa memahami otak hanya kesadaran. Yang bisa memahami hati hanya kesadaran. Yang bisa memahami semua diri kita hanya kesadaran. Dan selama orang itu belum menyadari otaknya ketika berpikir, hatinya ketika membatin, kelaminnya ketika bersahwat atau berkeinginan, matanya ketika melihat, telinganya ketika mendengar, hidungnya ketika mencium, lidahnya ketika berbicara, raganya ketika bergerak, maka selama itu apapun yang terjadi atas diri orang tersebut adalah ego, pamrih, arogan, yang seiring berjalannya waktu akan mencelakai dirinya, akan menyesatkan, akan menjerumuskan dirinya. Sebab karena itu, motivasi yang selalu saya tekankan hanya ada dua, yaitu diam ketika bersamadhi, di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena ketika kita sedang patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, tidak ada yang bukan dia.
Tidak ada yang bukan kesadaran. Semua itu adalah kesadaran itu sendiri. Dan ingat, kesadaran ternyata hidup. Dan hidup ada di balik napas. Sebenarnya sederhana. Dari begitu rumitnya yang sudah saya sampaikan, sebenarnya sederhana. Kita hanya butuh bekerja sama dengan kesadaran itu sendiri. Kita butuh manunggal dengan kesadaran itu sendiri. Nah, kalau kita sudah bersedia bersekutu atau bekerja sama dengan kesadaran yang tak lain dan tak bukan adalah hidup, selesai. Selesai. Semuanya selesai. Semuanya paripurna. Tidak ada sesuatu hal apapun yang mustahil. Namun rupanya bersekutu dengan kesadaran, bekerja sama dengan kesadaran, manunggal dengan kesadaran, ini butuh kesungguhan tingkat tinggi, butuh keberanian tingkat tinggi. Kalau hanya setengah-setengah, wow, nggak bisa. Sakit iya, capek iya, lelah iya. Kalau hanya setengah-setengah. Hanya dengan bekerja sama dengan kesadaran, kita tidak membutuhkan apapun. Karena apapun itu yang mengadakan kesadaran itu sendiri. Karena apapun itu yang mengadakan adalah kesadaran. Jadi, apapun itu akan menjadi mustahil jika kita tidak bekerja sama dengan kesadaran. Apalagi menjaga alam semesta, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan, terlebih menyempurnakan. Menjaga dirinya saja melelahkan. Dan ini akan terasa berat sekali. Mirip seperti ubi yang direbus tapi nggak bisa empuk gitu kan. Kalau bahasa Jawanya itu magel. Ya, nggak bisa empuk itu direbus sampai airnya kering juga dia nggak bisa empuk, ya tetap atos saja. Kalau setengah-setengah seperti itu. Gitu. Buminya nggak gembus. Jadi walaupun seluruh peta hidup sudah saya tunjukkan, tata cara dan tekniknya untuk menelusuri peta hidup itu sudah saya berikan. Jangan bangga dulu. Kalau panjenengan belum siap bekerja sama dengan kesadaran panjenengan, Enggak mau. Makanya tuh Nabi. dan seumur hidup kesadaran ini selalu mengajak kita untuk bekerja sama loh. Hanya saja kita selalu menepisnya, selalu menolaknya, selalu menghindarinya. Kenapa kesadaran kok selalu mengajak diri kita untuk bekerja sama? Karena
Kalau diri kita tidak bekerja sama dengan kesadaran, satu, apapun yang kita lakukan ada karmanya, ada sebab akibatnya. Dan yang kedua, kita tidak akan pernah mengerti, tidak akan pernah memahami, tidak akan pernah mengetahui, apalagi bisa. Maka tugas kita ada di dunia ini adalah menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan, menyempurnakan alam semesta, bukan sebidang tanah yang beberapa petak luasnya. Ini kelasnya alam semesta, kelasnya itu. Maka yang ada hanya mustahil. Hanya mustahil. Sepetak tanah yang menurut kita itu adalah milik kita, itu saja jarang dikelilingi. Apalagi alam semesta. Misalkan ia mau mengelilingi alam semesta, bagaimana caranya? Lawang alam semesta itu tanpa batas. Jadi tidak masuk akal logika. Ada makhluk mampu menjaga alam semesta, itu tidak masuk akal. Namun firmannya seperti itu. Nah, kalau firmannya seperti itu, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia, bahwa kita ini bukan sebatas makhluk biasa. Namun bagaimana mau mengerti, mau memahami, mau mengetahui kalau tidak bekerja sama dengan kesadaran? Lawang keberadaan kita ini atas kesadaran. Namun lagi-lagi, untuk bekerja sama dengan kesadaran, ternyata butuh kesungguhan tingkat tinggi, butuh keberanian besar. Nah, inilah yang dimaksud makhluk spiritual. Jadi, makhluk spiritual ketika dia memakan sepotong buah, ini tidak cukup, waktu 24 jam itu tidak cukup. Inilah yang dimaksud makhluk spiritual itu ya. Kenapa waktu 24 jam atau sehari semalam tidak cukup untuk memakan sepotong buah seperti ini? Buahnya sekecil ini. Karena sebagai makhluk spiritual, dia harus mampu menyadari ketika giginya menyentuh makanan, ketika bibirnya menyentuh makanan, ketika otaknya berpikir tentang buah ini tadi, ketika tangannya menyentuh buah ini, semuanya itu harus tersadari. Karena jika tidak, maka buah ini akan menjadi penyebab ketidaksempurnaan. Sepotong buah ini akan menjadi penyebab ketidaksempurnaan, akan menjadi penyebab rusaknya alam semesta jika tidak tersadari seluruhnya. Rumit bukan? Namun jangan risau, kita mampu, kita bisa karena punya kesadaran. Tinggal satu aja, mau nggak bekerja sama dengan kesadaran? Mau nggak? Mau tidak mau, kita digunakan oleh kesadaran loh. Hanya saja kita akan merasakan capek, lelah, sakit ketika digunakan oleh kesadaran, namun kitanya tidak mau. Nah,
Karena apa? Karena kita akan dipaksa oleh kesadaran. Akan digunakan oleh kesadaran secara paksa. Karena yang menjadikan ini, yang membuat ini ada kan kesadaran. Dia punya hak menggunakan ini. Nah, kitanya tidak mau. Nah, terjadi pemaksaan, bukan? Nah, pemaksaan inilah yang menyiksa diri kita. Jadi, setiap kali kita melakukan patrap samadhi, jika bukan dalam situasi dan kondisi bekerja sama dengan kesadaran, capek, nggak akan dapat apa-apa. Siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku, tak lain dan tak bukan jawaban simpelnya adalah kesadaran. Dan siapapun yang sudah mengenal kesadaran, sebenarnya kesadaran itu apa? Kesadaran itu siapa? Kesadaran itu dari mana? Kesadaran itu apa? Maka dia tidak henti-hentinya. Bersyukur, mengucapkan terima kasih itu tidak ada henti-henti. Karena tidak ada yang penting dan utama selain itu. Nah, ucapan terima kasihnya sambil tersenyum. Karena saking bahagianya, saking bangganya. Jadi jangan bangga dulu. Puncaknya Telaga Tanjung sudah saya share tanpa batas, tanpa tedeng aling-aling. Jangan seneng dulu. Seneng berarti masih belum mengenal diri. Karena apa? Karena setelah seseorang mencapai puncaknya Telaga Tanjung, nggak ada lagi yang bisa dia lakukan, itu nggak ada lagi kecuali bekerja sama dengan kesadarannya. Mau apa dia? Kalau tidak bekerja sama dengan kesadarannya, kalau tidak bersekutu dengan kesadarannya, kalau tidak menggunakan kesadarannya, mau apa? Lawang dia yang kuasa. Dia yang kuasa. Mau menolak, silahkan kalau mau tersiksa. Perutnya lapar, harus makan kan? Jangan ikuti. Jangan ikuti, tahan. Coba berapa hari mampunya, tahan, tolak. Kalau tidak mau bekerja sama. Jadi aslinya di luar kesadaran kita itu sering munafik. Sering munafik, sering jadi pecundang. Ketika perut kita lapar dan terjadi makan, itu siapa kalau bukan kesadaran? Kalau bukan kesadaran yang melakukan makan, itu siapa coba?
kok bersikeras tidak mau bekerja sama dengan kesadaran. Betapapun kita menolak, kita tetap digunakan oleh kesadaran itu. Jadi hanya ada satu. Untuk menolak kesadaran hanya ada satu, yaitu bunuh diri. Soalnya kalau tidak bunuh diri, tetap digunakan oleh kesadaran, kan? Lah terus nolaknya bagaimana? Wong ditolak seperti apapun tetap terjadi aja. Nah, dan dengan penolakan itu sesungguhnya kita tidak mampu. Nah akhirnya kan ngikut kesadaran kita di akhirnya. Karena tidak mampu sih. Satu hari nahan lapar, tidak mau makan, kuyuk, mahnya kumat, akhirnya kan ngikut kesadaran juga kan. Iya enggak? Iya, mantap lambat. Sudah karma datang. Gitu tuh. Itu loh. Terlebih lagi sekarang Patra sama di Manunggal Jati, ketiga-tiganya yang menjadi inti daripada makhluk spiritual mendapatkan pengetahuan manusiawi. Tahap 1, 2, dan 3. Kalau panjenengan tidak mau, masih tetap egois, tetap arogan, tidak mau bekerja sama dengan kesadaran, jangan salahkan saya kalau sedang Patra Samadhi jungkir. Selamat kok. Akhirnya sederhana itu. Lah dari apa yang sudah saya sampaikan dari tadi, ini bisa ditarik benang merahnya. Loh. Nah, kalau seperti itu sesungguhnya hidup itu sederhana banget, kan? Ya? Hidup itu sederhana banget. Tinggal bekerja sama dengan kesadaran, selesai. Iya enggak? Iya. Namun kitanya sendiri yang membuatnya rumit. Sok aku yang bisa bergerak ngambil nasi, sok. Padahal itu kan yang melakukan kesadaran. Gitu. Sok, aku tadi habis patrap, sok banget. Padahal yang melakukan patrap samadhi itu, yang menjadikan kita bisa melakukan patrap samadhi itu kan kesadaran itu sendiri, hidup itu sendiri. Itu loh tanda-tanda tidak bekerja sama dengan kesadaran. Jadi kesimpulannya, selama kita tidak bekerja sama dengan kesadaran, selama kita tidak menggunakan kesadaran, yang ada hanya akunya raga, akunya jiwa, alias ego, pamrih, dan arogan diri. Dan semuanya itu ada sebab akibatnya. Simpel, sederhana. Apapun itu alasannya apapun, sebab akibatnya apapun, simpel banget, sederhana banget. Bekerja sama dengan kesadaran alias bekerja sama dengan hidup, selesai. Sederhana kan? Simpel kan? Namun kita sering membuatnya rumit, sering membuatnya sulit. Rumit dibuat sendiri, sulit dibuat sendiri, tapi ngeluh. Ini kan yang membuat nggak lucu kan di situ. Rumit dibuat sendiri, sulit dibuat sendiri, tapi ngeluh. Lah terus simpel lagi. Yang lebih jelas lagi. Sesungguhnya apapun itu kan tidak ada. Apapun itu menjadi ada menurut kesadaran kita adalah dibuat ada, dijadikan ada oleh kesadaran itu. Ditambah lagi, alam semesta di luar diri adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita.
apapun yang ada di luar diri adalah pantulan dari apa yang ada di dalam diri kita. Lalu yang ada di dalam diri kita yang dimaksud itu apa? Tak lain dan tak bukan adalah kesadaran atau hidup ini tadi. Nah, kalau benar sudah paham ini, harusnya kalau mencari apapun kan masuk ke diri. Butuh apapun kan ngambil ke diri kan. Namun dalam kenyataannya tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui sesuatu, mencarinya keluar diri. Butuh itu, perlu ini, mencarinya keluar diri. Itu karena apa? Hal ini terjadi karena apa? Karena tidak bekerja sama dengan kesadaran. Sehingga menganggapnya semua ada di luar. Ini sangat sederhana, sangat simpel, dan sangat indah. Manakala kita menyadari tangan bergerak, melakukan patrap, manakala kita menyadari lidah kita atau hati kita membatin bacaan-bacaan untuk melakukan patrap, dan semuanya itu yang melakukan dia sendiri. Semua itu yang melakukan dia sendiri. Bagaimana mungkin? Lawang dia yang melakukan, kita yang merasa capek, itu bagaimana mungkin? Ini dari mana ini soalnya? Yang melakukan patrap kan dia. Yang membaca bacaan-bacaan juga dia. Kenapa kita merasa capek? Kenapa pantat kita yang merasa panas? Kenapa kaki kita yang merasa kram? Ini soalnya diambil dari mana ini? Nah, itu, Pak. Ini dari mana ini? Kok bisa? Kecuali kita yang patrap. Oke lah. Ini yang melakukan patrap bukan kita. Kenapa kita yang merasakan capeknya? Nggak lucu kan? Karena kitanya tidak bekerja sama dengan kesadaran. Mengalami apapun harus ditebak-tebak. Kenapa bisa begitu? Kok nggak ngerti? Kok nggak paham? Kok nggak tahu lawang bersama? Kecuali nggak bersama ya. Nah, ini bersama, ini bersama-sama. Kok masih nebak-nebak gitu? Lawang bersama-sama kok nebak-nebak? Bersama-sama menyaksikan, bersama-sama melakukan, kok masih nebak-nebak? Ini gimana ceritanya itu? Karena diri kita tidak bekerja sama dengan kesadaran tersebut. Tuh. Nah, selama ini kita di situ tuh. Selama ini kita di situ tuh, di ranah itu tuh. Walaupun seperti itu, kesadaran tidak henti-hentinya mengajak kita untuk bekerja sama. Karena sudah saatnya. Sudah waktunya. Makanya dia tidak henti-henti mengajak kita bekerja sama. Namun kita selalu berusaha menepisnya, menghindarinya. Tidak akan terjadi. Itu hanya angan-angan. Tidak akan terjadi. Ini kakiku kram, ini perasaan. Tidak aku gubris, diam aja. Ini perasaan. Ini gimana ceritanya? Iman. Bukan nggak iman, percayanya percaya, yakinnya yakin, berimannya beriman.
namun tidak bekerja sama ini. Percuma kita beriman kalau tidak bekerja sama. Tidak manunggal namanya kan? Tidak nerima itu. Ini. Ilmunya mudah sekali. Sainsnya, ilmunya sederhana sekali. Simple. Alam semesta di luar diri, apapun itu bentuknya, adalah cermin dari alam semesta di dalam diri. Apapun yang terjadi di luar diri, apapun yang terjadi di alam semesta adalah pantulan dari apa yang sedang terjadi di dalam diri. Sederhana, simpel bukan? Jiwa dan raga digerak-gerikkan oleh kesadaran. Jiwa dan raga dijadikan, diadakan, digerak-gerikkan oleh kesadaran. Apa itu kesadaran? Kesadaran tak lain dan tak bukan adalah hidup. Lah, hidup ini ada di dalam diri kita. Buktinya apa? Nafas. Nafas adalah bukti keberadaan hidup di dalam diri kita. Dengan kesadaran atau dengan hidup ada di dalam diri kita, otak kita bisa berpikir, hati kita bisa membatin, kelamin kita bisa bersahwat atau berkeinginan, tubuh kita bisa bergerak, mata kita bisa mendengar, telinga kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium, lidah kita bisa berbicara. Namun, dengan semua itu, apakah kita menyadari ketika otak kita berpikir, ketika hati kita membatin, ketika kelamin kita bersahwat atau berkeinginan, ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, apakah kita menyadari semua itu? Kalau menyadari, ngerti enggak? Paham enggak? Tahu enggak? Dirimu itu siapa? Dirimu itu dari mana? Dirimu itu untuk apa? Dirimu itu enggak kemana? Kalau tahu, kenapa ada jeda untuk tidak bersyukur? Kenapa ada jeda untuk tidak terima kasih? Kenapa ada jeda untuk tidak tersenyum? Kalau memang ngerti, paham, tahu. Jawabannya lebih simpel lagi. Jawabannya lebih sederhana lagi. Karena belum bersedia bekerja sama dengan kesadaran itu sendiri. Jadi, motivasi dari saya sebagai kadang sepuh panjenengan, jangan gengsi untuk bekerja sama dengan kesadaranmu. Jangan malu, karena kesadaranmu bukan sesuatu yang memalukan. Dialah sang penguasa alam semesta. Letak gengsinya untuk bekerja sama dengan kesadaranmu di mana? Alasan apa yang membuatmu gengsi untuk bekerja sama dengan kesadaran? Lalu tanpa kesadaran itu, kamu nggak bisa apa-apa dan kamu bangkai. Nah, itu. Sepotong kecil buah yang saya pegang ini. Sepotong kecil buah yang saya pegang ini. Kalau bisa kita sadari semuanya,
segalanya, seluruhnya. Sepotong kecil buah ini akan menjadi sebab akibat terjaganya alam semesta, terselamatkannya alam semesta. Hah? Ini sepotong kecil buah loh. Ya. Bagaimana kalau yang kita sadari adalah wahyu panca gaib? Bagaimana kalau yang kita sadari adalah jiwa ragamu, wahyu panca gaibmu? Sepotong buah kecil saja yang tersadari akan menjadi penyebab terjaganya alam semesta, terlestarikannya alam semesta, terkelolanya alam semesta, terselamatkannya alam semesta, bahkan tersempurnakannya alam semesta. Ini sepotong kecil buah yang tersadari. Apalagi jati dirimu yang tersadari. Mau ngerti apa, tinggal ngelirik ke dalam diri. Pengen paham apa, tinggal ngelirik ke dalam diri. Pengen tahu apa, tinggal ngelirik ke dalam diri. Pengen punya apa, tinggal ngambil di dalam diri. Tanpa minta, tanpa bertanya. Coba, bagaimana mungkin kita disebut makhluk remeh, makhluk sepele, kalau sudah seperti itu. Persoalannya, lagi-lagi belum bersedia bekerja sama dengan kesadaran pribadinya. Berulang-ulang kali. Nikmati rasanya kelakuan dirimu sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang. Namun yang digunakan, menikmati, saya menikmati, tapi bukan kesadaran yang digunakan. Ilmu menghakimi yang digunakan. Ilmu menilai yang digunakan. Ilmu membanding-bandingkan yang digunakan. Bukan kesadaran. Ini yang goreng ini ditinggal kemana, kosong. Itu yang digunakan, bukan kesadaran. Akhirnya gemes sendiri, Pak. Gimana? Nah, terus setelah Patrap Samadi Manunggal Jati tahap 1, 2, 3 yang menjadi puncaknya Telaga Tanjung, saya share tanpa tedeng aling-aling, tanpa batas. Terus kapan panjenengan mau bekerja sama dengan kesadaran? Nunggu apa? Nunggu perubahan wujud tua? Nah, itu. Ya, memang sih untuk bekerja sama dengan hidup atau bekerja sama dengan kesadaran, bersekutu dengan hidup, bekerja sama dengan hidup, itu kan membutuhkan keberanian. Tanpa keberanian nggak akan bisa gitu. Membutuhkan kesungguhan. Tanpa kesungguhan nggak bisa gitu. Karena kita sudah terlanjur berpedoman kuat dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan, kita sudah terlanjur berpedoman kuat di situ. Jadi mengambil keputusan besar untuk bekerja sama dengan kesadaran atau hidup, menggunakan kesadaran atau hidup, itu kan dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan tekad itu. Bahasanya kayak sepele gitu, bekerja sama dengan kesadaran.
Coba aja praktekkan. Nggak usah yang sederhana, nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang jauh-jauh. Nah, saat ini kan jenengan sedang merokok. Coba aja. Dalam keadaan merokok itu bekerja sama dengan kesadaranmu. Itu nggak sepele itu. Nggak sepele. Lah di tingkatan ini, kalau nggak bersungguh-sungguh, kalau hanya setengah-setengah, aduh, gatal hati gatal, gimana garuknya itu? Harus dioperasi dulu, dibedah dulu kan, baru digaruk kan? Dibedah, Pak. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang manusia itu tidak bisa mengerti. Tidak ada sesuatu apapun yang manusia itu tidak bisa paham, tidak bisa tahu. Tidak ada satupun manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, itu tidak ada. Nah, karena ada hidup di dalamnya. Ada datnya alam semesta. Tanpa dat yang ada di dalam diri kita, alam semesta itu nggak ada. Alam semesta itu nggak jadi, nggak terjadi, nggak ada. Nah, dat yang menjadikan alam semesta seisinya itu ada di dalam diri kita. Kok sampai nggak ngerti, sampai nggak paham, sampai nggak tahu, sampai nggak bisa, kan tidak lucu. Ini pelecehan ini. Ini pelecehan, ini menghina. Dan pelecehan ini terjadi karena kita tidak bekerja sama dengan dia. Sesederhana itu, Kang. Nah, kalau penyebabnya adalah tidak bekerja sama, nah sekarang apa? Solusinya apa? Solusinya kan harus bekerja sama, suka nggak suka itu kan? Karena kalau tidak bekerja sama, masalah yang ada. Jadi nggak ada lagi selain bekerja sama dengan kesadaran itu sendiri, nggak ada. Nah, kalau sudah seperti itu, terus kapan? Saya pengen jawabannya, kapan ini? Mulai tahun depan apa bulan depan? Ini kadang Madura ini. Betapapun panjenengan mengatur napas, ketika panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati, di tahapan atau di ranah samadhi, panjenengan mengatur napas. Sesudah atau sebelum. Nah, kalau panjenengan tidak bekerja sama dengan hidup, mau ketemu hidupnya di mana? Di napasnya itu. Kalau panjenengan tidak bekerja sama dengan kesadaran, tidak mau menggunakan kesadaran alias hidup, ngatur napas itu nemu titiknya di mana? Kalau tidak bekerja sama dengan titik tersebut. Mau menciptakan sendiri, ngerancang sendiri gitu. Mengira-ngira gitu, menebak-nebak gitu. Nah. Unik ya? Putra kekudangannya Romo aja unik, apalagi orang awam kan? Digerak-gerikkan oleh kesadaran, tanpa kesadaran tidak bisa apa-apa, bekerja sama dengan kesadaran enggan. Kalau orang awam ya masuk unik lah. Nah, kalau putra kekudangannya Romo kan bahaya. Bukan sekedar unik.
Oke. Berarti musuh yang nyata berarti kita sendiri. Ya jelas. Musuhnya Tuhan berarti ya saya sendiri. Ya selama panjenengan belum bekerja sama, belum bersedia bekerja sama dengan kesadaran, udah jalan men. Iblis sampean. Nah, betul. Bukan sekedar musuh, dajjal, iblis sudah. Hanya bekerja sama, hanya manunggal jati, kemudian bekerja sama, hanya dengan manunggal jati dengan kesadaran, lalu bekerja sama dengan kesadaran, selesai. Selesai. Apapun itu. Karena mengerti, memahami, mengetahui. Dan yang paling menyenangkan, tidak henti-hentinya bersyukur itu nggak ada. Membiarkan sejengkal waktu untuk tidak bersyukur, untuk tidak tersenyum, itu kayak rugi banget. Nah, dan janjinya, ini janjinya ini. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, keren bro. Keren bro. Jadi tidak berkurang, malah justru semakin bertambah. Sampai alam semesta terlampaui. Nah, itu yang disebut berhasil. Lah terus pertanyaannya, nah ini maju pertanyaan. Lah terus pertanyaannya Pak Web, caranya bekerja sama dengan kesadaran bagaimana Pak Web? Mungkin gitu ya? Oke. Yang ada di benak. Alah cuma ada di benak. Enggak disuarakan. Nanti membatin ya. Kalau mau ditanyakan tapi nanti. Nah terus pertanyaannya, caranya bekerja sama dengan kesadaran kita itu seperti apa dan bagaimana Pak Web? Kita itu tidak bisa apa-apa tanpa kesadaran. Kita bisa apa-apa karena kesadaran. Artinya apapun yang terjadi atas diri kita itu kan kesadaran. Tinggal perhatikan aja. Oh, itu bentuknya bekerja sama. Mau memperhatikan apapun yang kita lakukan itu sudah bekerja sama. Itu sudah bersekutu. Dengan memperhatikan kan nanti ketemu rasanya. Sesimpel itu Pak ya. Iya, poleng. Gimana Mbak Poleng ini? Sudah saatnya engkau muncul ke dunia. Sembunyi di alam gaib terus. Ayo, Poleng. Simpel itu. Cuma kan butuh keberanian itu. Butuh keberanian. Karena itu kan keputusan besar. Aku bercerai dengan semua ilmu pengetahuan. Aku mau menjalin hubungan baru dengan hidupku, dengan kesadaran. Itu kan keputusan besar, Pak Iskandar.
Padahal dulu-dulu bahkan mungkin sampai saat ini pun saya masih sering mengutarakan bahwa apapun masa lalu saya itu sudah saya lipat, nggak pernah saya gunakan sama sekali. Jadi saya hanya mengandalkan Wahyu Pancakai, hanya mengandalkan jati diri saya sendiri. Itu kan sering saya utarakan. Karena apapun dan bagaimanapun masa lalu saya tidak lebih hebat dari Pancakai, tidak lebih hebat dari kesadaran, tidak lebih baik dari kesadaran. Nah kalau gitu ngapain saya make masa lalu? Nah panjenengan belum merasa baik, belum merasa hebat, karena belum bekerja sama dengan kesadaran itu tadi. Ketika panjenengan memulai diri bekerja sama dengan kesadaran, maka dimulai pada saat itu panjenengan akan mengalami kehebatan yang tidak bisa panjenengan pungkiri itu. Betapapun orang lain menyebut sombongnya, no problem. Lalu saya mengalami kehebatan kok. Jadi kehebatan ini tidak akan terjadi pada diri panjenengan kalau panjenengan belum bekerja sama dengan kesadaran. Dan selama panjenengan belum mengalami kehebatan, ya panjenengan akan selalu mengkerdilkan diri, meremehkan diri, enggan menghormati diri, nggak mau mempercayai diri, karena belum mendapatkan kehebatan apapun. Iya kan? Logikanya kan gitu. Ya mulai dulu semua bapak diajak wisata. Diajak wisata. Kan biar dewasa. Iya, biar dewasanya. Dia tidak mempermainkan kesadaran. Oke. Ada pertanyaan? Ayo. Sekarang kita mulai kadangan. Tadi belum kadangan itu. Soalnya saya sendiri yang ngomel. Nah, sekarang kadangan ini. Kita ngomel bareng kadangan ini. Bagaimana, Pak Abdul? Mesti Pak Abdul ini meraba-raba ini. Loh, berarti dari dulu saya belum bekerja sama ya. Berkesadaran tapi tidak bekerja sama. Mulai sekarang gini. Enggak tahun depan, Pak Dol. jangan masuk ini. Udah dibahas. Nunggu apa lagi, Pak Abdul? Nunggu perubahan raka tua. Kita akan selalu menyalahgunakan jati diri. Kita akan selalu menyalahgunakan Wahyu Pancakai kalau kita tidak segera bekerja sama dengan kesadaran. Ingat, Wahyu Pancakai adalah 5 elemen yang menjadi intinya alam semesta, seisinya. Artinya sangat berbahaya jika sampai disalahgunakan. Ayo kita mulai kadangan bareng. Ngomel-ngomel bareng. Ayo. Maksudnya
yang disalahgunakan itu ya, Banyak lah. Salah satunya, saya tadi habis patrap. Nah, itu sudah menyalahgunakan wahyu pancagaib itu. Emangnya kita bisa patrap? Memangnya kita bisa patrap? kesadaran itu sendiri. Dengan keaguan gitu ya. Berarti kesadaran itu apa itu Pak yang sebenarnya Pak? Semuanya diuruti. Kesadaran itu kan kejadian atas diri kita. Semuanya pasti diurus. Lalu kehendaknya Berarti anu Pak ya. Apa? Kayak orang yang ya rasanya itu orang yang selalu ikut campur terus di urusan kehidupan itu. Artinya itu loh. bukan ikut campur, Pak Is. Kok selalu ngurusi Kehidupan kan dia. ya diri. Kehidupan kan dia. Ikut campurnya di mana? Kita yang ikut campur, guys. Kitanya yang ikut campur. Bukan cuma ikut campur, malah ada kalanya mengambil alih. Iya. Mengambil alih, ngerebut, ada kalanya. Kebalik, kita yang ikut campur. Ayo. Siapa lagi? Ngungkap. Berkehendaklah atas dirimu sendiri untuk bersuara malam ini. Kita kadangan. Dan sebelum kehadiran adanya kesadaran, kan kita melalui proses menyadari Pak, ya Pak, akan kehadiran sang kesadaran itu sendiri. Kok sampeyan berbicara kehadiran kesadaran? Sebelum engkau ada, itu kesadaran lebih dulu ada. Ya, maksudnya kan lebih luas, lebih detail, lebih rinci. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah kesadaran. Kalau bahasa saya yang dulu-dulu, kesadaran ini kan gerak-gerik hidup. Kalau diam, dia adalah hidup. Kalau bergerak, dia adalah kesadaran. Jadi tidak ada nggak hadirnya, itu nggak ada. Selalu standby dia. Bukan standby, selalu aktif. Selalu aktif. Bahkan ketika raga kita tidur, dia tetap aktif. Tetap ada. Tetap ada. Mampu nggak kita selalu selaras mengiyakan semua, memperhatikan selalu, mengiyakan selalu, dan tidak mencampur aduk, tidak memori. Ketika kita mengiyakan dan memperhatikan dia, maka terjalinlah kerjasama di luar rencana. Terjalinlah perkongsian di luar rencana. Nah, karena itu dia disebut maha mengetahui. Ya pasti tahu lah, wong dia sendiri yang melakukan.
ketika terjadi sesuatu, ketika mengalami sesuatu, berarti engkau sedang berkesadaran. Berarti kita sedang berkesadaran. Apapun itu ya Pak. Keseluruhan itu. Semuanya, kan semuanya dia semua. Lah tinggal perhatikan aja. Tinggal perhatikan aja. Jadi nggak usah berencana, nggak usah menebak-nebak, mengira-ngira, menduga-duga. Tanpa dikira-kira, tanpa diduga-duga pun kalau kita sudah bekerja sama dengan dia, kita akan ngerti, kita akan paham, kita akan tahu. Tanpa bertanya, tanpa nebak-nebak. Oke. Ya. Kalau menurut Kipoleng, sesimpel itu, Pak. Iya, sesimpel itu. memang Jadi sesimpel ini Pak, itu. harus nyatakan Pak. Loh, Bukan, iya. bukan gaib gimana? Harus nyata ya. Harus lebih bijak Pak. Ketika panjenengan sedang bersamati, memperhatikan keluar masuknya nafas panjenengan di lubang hidung, nah itu sedang bekerja sama. Itu sedang bekerja sama. Sedang memperhatikan dia, sedang bekerja sama dengan dia, dan sedang menggunakan dia. Dan keluar masuknya nafas itu Pak, apa secara natural harus Diatur, ya diatur, dibuat-buat gitu. dibuat. Indra kesadaran. Ya Pak, natural gitu. Ini biasa, ya, sederhana. Biasa natural. Untuk suatu orang. Aku lebih masa hidup mau diatur. Ya karena hidup ada di balik nafas. Jadi supaya gampang ditemukan terus diatur gitu ya. Itu namanya politik. Terima kasih. Terima kasih. Mempolitiki diri sendiri. Pergerakan. Majulah. Selamat matur suwun. Mungkin ada yang bertanya dari Bung Mu'am atau Monggo katanya. yang mau bertanya, yang mau bersuara, bukan bertanya, bersuara. Bersuara. Caranya memperhatikan keluar masuknya nafas itu, kalau bahasa memperhatikan berarti kan menyaksikan, apa harus Tidak harus menyaksikan. apa merasakan. Tidak harus menyaksikan, memperhatikan. Memperhatikan itu kalau dalam bahasa awamnya fokus. Merasakan. Oh, merasakan. Nah, memperhatikan. Gagal jadi ki gede. Dicili Pak, kan dia. Mungkin dari Dewa Wahyu, Dek. Jadi setiap kejadian itu, apapun itu harus diperhatikan. Iya, Apapun itu, Pak. iya, karena itu adalah dia dan panjenengan sedang berkesadaran. Nah, karena itu adalah dia dan panjenengan sedang berkesadaran. Jadi apa yang perlu kita lakukan selain memperhatikan? Dan selama Lalu semuanya sudah terwakili. Jadi kalau dalam bahasa lawaknya kita tinggal nonton.
Bisa nggak jadi penonton yang baik, Pak? Nah itu butuh keberanian. Bisa nggak? Berani nggak? Di situ. Ya ini sudah. Walaupun di Sedang dipraktekkan. laut, laut. Waduh. Yang kita pokoknya rasakan. Oke. Namun ada tantangan di situ. Ada tantangan di situ. Apa tantangannya? Ketika kesadaran sebagai meriang. Ayo. Berani nggak? Mau nggak bekerja sama? Waduh, selamat kok. Amin. Kalau kita nyampe itu, Berapa ya? Iya. Kalau kita nyampe itu harus dikawal. ya betul menjaga. Nah, itu dia. Itu dia. Namun mulai sekarang, kalau sampai kesadaran ini berupa sakit kepala, berupa flu, berupa meriang, harus bekerja sama panjenengan. Jangan lakukan yang lain. Bekerja sama dulu. Meskipun keluar suara aduh gitu. Ya diubah lah. Adunya diubah. Semuanya Pak. Adunya bekerja sama dulu. Karena apa? Karena kesadaran atau hidup tidak akan mencelakai, tidak akan menyesatkan, tidak akan ada itu. Bekerja sama dulu, nanti akan tahu, akan paham, akan mengerti harus apa dan bagaimana. Dan apapun itu hasil kerjasama, gitu loh. Hasil kerjasama, bukan hasil perorangan yang akan menimbulkan perselisihan nantinya. Tapi selalu terus netral itu ya, Pak. Iya, harus seperti itu. Tidak sampai terjadi ide sampai karena sudah ya kerja sama kesadaran tak sampai terjadi. Berarti atas kejadian sesuatu itu atas tidak kerjasamanya kesadaran. Berarti lo netral. Ya iya, ya itu makanya saya bilang tantangan, yaitu ketika kesadaran berupa meriang, tantangan. Namun kalau kerjasama ini tidak pernah putus, ya tidak akan meriang lah. Kalau selalu berkesadaran dan kesadarannya selalu universal, berarti kita patrap samadhi seumur hidup. Itulah yang dimaksud patrap samadhi seumur hidup. Ketika kerjasama ini tidak pernah putus dan semakin meluas, semakin universal gitu. Oh, itu yang dinamakan ahli. Ya, itulah yang dimaksud patrap samadhi seumur hidup. Dan patrap samadhinya tidak harus, dan intinya sesungguhnya kan itu. Jadi ritual patrap samadhi ini adalah teknik untuk mencapai titik itu, upaya untuk mencapai titik itu. Nah, kalau titik itu sudah tercapai, semuanya tidak ada yang harus. Tinggal bersyukur sambil mencap-mencap. Semakin bersyukur, semakin banyak mencap-mencap, semakin ditambah nikmatnya.
Metik selalu itu ya, Pak? Hah? Metik selalu. Itu hukum alam, bukan cuma metik. Itu hukum alam sudah seperti itu. Harga mati itu. Semenjak puncaknya puncak. Makanya saya nyatakan puncaknya Telaga Tanjung. Jadi setelah itu nggak ada ketinggian lagi, nggak ada. Ya. Jadi selagi kerjasama panjenengan atau manunggal jati panjenengan dengan kesadaran atau hidup masih sering putus, masih terbatas, jangan pernah berhenti melakukan ritual patrap samadhi. Karena patrap samadhi adalah upaya untuk mencapai Berarti sebuah kesadaran kebutuhan. tertinggi. Iya. Boleh. Semuanya menjadi tidak penting, boleh. Kalau sudah di ranah manunggal jati. Nah, dan yang dimaksud manunggal jati ini adalah kemampuan, kan? Manunggal jati ini adalah kemampuan menyadari otak ketika berpikir, kemampuan menyadari hati ketika membatin, kemampuan menyadari kelamin ketika bersahwat atau berkeinginan, kemampuan menyadari mata ketika melihat, kemampuan menyadari telinga ketika mendengar, kemampuan menyadari hidung ketika bernapas, kemampuan menyadari lidah ketika merasakan, ketika berbicara, kemampuan menyadari jasad atau wujud atau raga ketika bergerak. Itu loh yang dimaksud manunggal jati. Nah, panjenengan sudah belum itu? Kalau belum, ya jangan pernah berhenti melakukan ritual patrap samadhi, gerakan-gerakan patrap samadhi. Ada yang nanya lagi? Monggo. Kesadaranku meleset. Tadi saya berpikir ini manis. Itu adalah prasangka. Monggo pertanyaan. Di situnya. Gak tegur. Ya, Yang ada gila roh. Gimana kemarin di luar. Enggak ada apa-apa, bebas deh. Bahkan kita tuh sudah itu tarik ke situ sama bapak. Kita harus lost. Ayo deh, Katanya dulu. yang bilangnya di tunggu dipersilahkan. Pak, ada kejadian kemarin. Ya, saudara kita. Sejak datangnya dari Candi. Dari Candi. dia dari Candi. Hmm. Terus kita mampir di sini, malam di sini. Dan saudara kita itu ada kasukman bahasanya. Ngamuk-ngamuk di sini. Ngamuk-ngamuk teriak-teriak di sini. Ya, sepertinya banyak masih sampai. Itu kan bareng saya dari sana. Mulai pagi hari saya mau pulang. Itu sampai di Junuk ya. Dan lalu bakaran. Selama perjalanan 2 jam setengah sampai Pamekasan itu saya dipukul terus sambil teriak-teriak. Saya kepala ini yang dipukul dari belakang. Saya mau dihantarkan ke mobil. Suruh tabrak mobil itu. Suruh salib, suruh tabrak. Saya gerak sedikit, turun sedikit. Gas itu langsung dipukul. Teriak-teriak di dalam. Ya, alhamdulillah. Persempurnakan dari punya perjalanan sampai ke Pamekasan. Ya terus saya ini, kalau keadaan di sini seperti sekarang, saya mengalami trauma untuk berhenti lagi kecuali dia pakai motor sendiri. Intinya seperti itu. Saya menjaga di keamanan lah, keamanan diri saya dengan dia. Kalau sampai saya berendaki, ya
Walaupun tidak ada bahasa takut, saya minjam bahasa takut. Jujur lebih baik. Saya minjam bahasa takut, takut sambung lagi karena saya sendiri tidak tahu kampungnya itu seperti kemarin. Seperti itu, bagaimana itu? Enggak apa-apa. Itu kan bagian dari perjalanannya dia. Bagaimana mengatasinya maksudnya gitu. Ya, Ketika mau bareng, Ya bisa seperti itu. Iya. Kalau saya mau bareng lagi, saya tahu mah. Ya nanti kalau ada waktu bisa bertemu kadangan, sampaikan ini bahwasanya kita sudah waktunya untuk tidak menepis atau menolak kesadaran, melainkan bekerja sama dengan kesadaran itu sendiri. Nanti kan dia berproses lagi. berani nggak datangi dia? Jangan didatangi. Oh. Jangan. Kalau ketemu. Oh, kalau ketemu. Ya. Kalau ketemu. Untuk kalau ada kadangan di sini seperti sekarang, untuk ngajak itu trauma lah. Ya kecuali pakai motor sendiri, berani gitu nah. Maksudnya traumanya saya itu kalau boncengan sama saya langsung jadi lagi seperti itu. Intinya tindakan saya itu tidak seperti itu gimana gitu nah. Enggak apa-apa. Apa-apa ya. Enggak apa-apa. Selamat. Terima kasih. Ya dalam perjalanan ya selamat sampai nyampe ke rumahnya. Itu pun mau masuk gang ke rumahnya saya didorong ke paret. Cuma tidak apa. Iya. Saya dipukul helm itu sampai aduh nggak tahu dari belakang. Tahu-tahu kalau saya lereng gas cuma langsung dihantam seperti itu. Kamu tahu saudara saya ingin membunuh orang di rumah sebenarnya. Sudah banyak kiai di sana. Cepat, darurat. Oh, Siapa sih? Mazaki gitu. Yang dulu yang ngamuk Yang dulu juga pernah kasus mana? Terakhir dia bilang di sini, ini biar Wong Idan Bagu yang ngurusi, biar dia sendiri gitu. masa dong yang baku udah bisa di sini malam. Waduh, kan masuk 2 kali ke pesantren. Enggak apa-apa, itu bagian dari prosesnya. Padahal tadi saya mau nanya itu. Mana Mas Yaki? Mau nanya tadi saya. Enggak apa-apa, bagian dari proses. Seandainya ada di keluarga sendiri Pak kejadian kesurupan itu, apa yang harus kita lakukan? Itu kan belum kejadian kan? Iya. Belum kejadian kan? Nah, makanya sebelum kejadian Ya, bekerja samalah dengan kesadaran panjenengan supaya panjenengan tidak mengalami kejadian-kejadian seperti itu, Bapak. Yes. Iya. perjalanan 2 jam setengah saya yang dipukul. oh, masih ingat lagi. Ini selamat, pokoknya selamat. Aduh. Nyok. Ada lagi? Tercerahkan. Pak Abdul? Ada Pak, Catherine. Ya ditunggu. Ungkapan lah. Oh, ungkapan. Ungkapan tentang apa itu, Pak Abdul? Sebelum menekung, dipesan sama Bapak pengetahuan yang awal suruh ditaruh dulu. Lipat. Jadi, dan pengetahuan itu datang terus Pak. Sepertinya ngancam sama saya. Sama saya. Panjenengan dipakai. Panjenengan belum melipat, panjenengan naruh. Lipat kemudian taruh. Ya ditaruh enggak dilipat. Berat ini. Ya, kalau datang saya
jawab ini lah. Sudah enggak perhatian lagi sama saya gitu. Gak akan dihadirkan. Jadi katakan saja sudah. Wahyu Panjagaib sudah lebih dari cukup bagiku. Jadi beristirahatlah dengan tenang. Ada lagi ya? Yo? Oleng. Tunggu. Yang perempuan. Barangkali silakan mumpung ada bapak. Ayo, ada apa? Gimana? Ki gede, udah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Awas nanti. Dengan praktik, Pak. Nggak ada pertanyaan, nggak ada ungkapan. Jadi, ini Nggak ada pertanyaan, nggak ada ungkapan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tidak ada ungkapan, kadangan yang direkam di sini Waju. Air. Bangkalan ya, Iya. Kamal Bangkalan. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Terima kasih. Selebihnya tidak saya rekam, jadi lebih bebas ya, lebih bebas. Oke, matur suwun semuanya. Jangan berpindah dulu. Yang di luar nggak usah ya. Duluan. Ada. Ada tangannya. Ada tangannya. Kelihatan.